Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Afifah. Saya dari D3 Usaha Perjalanan Wisata semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah konsep bisnis ide saya, yaitu Culturify Travel dengan tagline Discover Culture, Redefine Travel. Saya akan menjelaskan sedikit konsep dari ide bisnis saya, yaitu sebuah filosofi bisnis dan pengalaman perjalanan yang menggabungkan penemuan budaya otentik dan pendekatan baru dalam berwisata, khususnya untuk generasi muda seperti milenial dan Gen Z. Lalu, identitas usaha bisnis. Jenis usaha yang saya ambil yaitu inbound dan outbound cultural tour. Lalu bentuk badan usaha CV. Alasan saya memilih CV karena lebih fleksibel dan modal awal lebih ringan untuk wirausaha pemula seperti saya. Dan yang kedua, alasan saya juga fokus pada experience based travel yang memungkinkan kolaborasi mudah dengan pelaku UMKM, komunitas budaya, dan pemandu lokal. Perencanaan branding dan promosi. Di sini sudah terdapat logo dari konsep bisnis saya, dan saya akan menjelaskan tentang logo yang ada di konsep bisnis ini. Logo ini menggambarkan sebuah dunia dengan motif ornamen melingkar yang menyerupai ukiran tradisional, melambangkan kekayaan budaya di berbagai belahan dunia. Dan di tengah logo terdapat gambar globe atau bola dunia dengan garis orbit mengelilinginya yang merepresentasikan perjalanan lintas negara dan konektivitas antar budaya. Lalu logo ini juga berkombinasi warna biru dan hijau pada logo yang melambangkan harmoni, pertumbuhan, serta keberlanjutan lingkungan, mencerminkan nilai ramah lingkungan dan kepedulian sosial dalam aktivitas perjalanan. Lalu ada juga strategi branding. Yang pertama, online. Dalam online ini kita akan membuat konten storytelling di Instagram, YouTube, dan TikTok yang berkolaborasi langsung dengan influencer tentang kebudayaan. Lalu ada juga offline, yaitu kita akan membuat pameran pariwisata di komunitas kampus, pop-up cultural events. Lalu media promosi yang kita akan gunakan seperti Instagram, TikTok, website interaktif, Google Ads, dan brosur digital. Di sini juga ada sebuah visi usaha dari konsep bisnis saya, yaitu menjadi perusahaan perjalanan budaya terdepan di Asia Tenggara yang menghadirkan pengalaman wisata autentik dan keberlanjutan bagi generasi muda. Selain itu juga ada dari misi usaha saya, yaitu yang pertama mengembangkan paket wisata berbasis budaya dan pengalaman langsung. Lalu kedua, mengedukasi wisatawan tentang kearifan lokal dan keberagaman budaya yang ada di dunia. Lalu yang ketiga, berkolaborasi dengan komunitas lokal dan seniman untuk memberdayakan ekonomi kreatif. Lalu yang keempat juga ada memanfaatkan teknologi digital untuk promosi dan reservasi. Lalu tujuan usaha saya dalam jangka waktu pendek atau dalam 1 tahun, yaitu membangun branding digital dan menjalin kerjasama dengan komunitas di 5 kota utama, yaitu seperti di Yogyakarta, Bali, Jakarta, Toraja, dan Minangkabau. Lalu jangka menengah atau dalam waktu 3 tahun, saya akan memperluas pasar ke ASEAN dan membuka cabang offline. Analisis pasar dan peluang bisnis. Target pasar saya yaitu di usia 20-25 tahun, seperti milenial dan Gen Z, pekerja muda, mahasiswa, dan digital nomad yang menyukai pengalaman otentik, konten media sosial, dan konsep slow travel. Lalu pesaing utama dalam bisnis ini yaitu ada lokal kompetitor seperti Traveloka Experience, Pigijo, atau Rin. Lalu dalam pesaing utama internasional kompetitor juga ada Klook,
Interpret Travel, G Adventures. Lalu juga ada analisis pasar dan peluang bisnis, yaitu analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Strength yaitu berfokus pada budaya yang autentik, berkolaborasi lokal, pengalaman interaktif, digital friendly, segmentasi jelas yaitu seperti milenial dan Gen Z. Lalu weakness, modal promosi awal terbatas dengan kapasitas SDM yang masih terbatas di awal yang bergantung pada musim festival budaya. Lalu opportunities yaitu tren cultural dan experiential travel yang meningkatkan dukungan pemerintah untuk pariwisata budaya dengan berkolaborasi dengan influencer dan startup lokal. Lalu yang terakhir ada threats, yaitu ketatnya persaingan digital marketing seperti fluktuasi kurs dan harga tiket internasional. Lalu ada juga perencanaan produk dan layanan dalam bisnis ini. Jenis produknya yaitu seperti paket wisata budaya domestik, misalnya seperti Bali, Jogja, Toraja, dan Minangkabau. Lalu paket outbound-nya pun seperti Jepang, Festival Hanami, Korea Hanok Village Experience. Lalu ada juga workshop singkat budaya atau one day cultural trip. Contoh paket unggulan dalam bisnis ini yaitu seperti Soul of Java Cultural Immersion 4 days 3 night. Yaitu seperti yang di contoh paket ini, itemnya yang hari pertama kita akan kedatangan tour ke keraton, lalu kedua workshop membatik dan kelas gamelan. Hari ketiga kita akan menginap di desa wisata dan cooking class tradisional yang ada di Yogyakarta. Lalu yang hari keempat juga kita akan berkunjung ke Candi Borobudur dan berbelanja kerajinan. Struktur perusahaan. Di dalam konsep bisnis ini juga terdapat struktur perusahaan, yaitu yang pertama terdapat direktur utama, lalu ada manajer operasional, terdapat tim tour planner dan pemandu wisata, lalu ada manajer marketing, terdapat digital marketing officer dan desainer konten, lalu ada juga manajer keuangan dan administrasi yang terdapat staf keuangan. Saya akan mendeskripsikan struktur perusahaan yang ada di konsep bisnis ini. Yang pertama yaitu ada direktur utama yang akan mengambil keputusan strategis untuk perkembangan perusahaan, lalu menjalin hubungan eksternal dengan mitra seperti dengan investor juga dan instansi pemerintah, dan memastikan visi dan misi perusahaan terlaksana dengan baik. Lalu juga manajer operasional yang bertugas akan merancang dan mengembangkan paket perjalanan budaya ini, lalu mengkoordinasikan seluruh aktivitas perjalanan yang akan terlaksana dan termasuk logistik dan akomodasi dan transportasi. Lalu juga manajer marketing akan menjalankan seperti promosi dan branding digital. Lalu ada manajer keuangan yang akan mengatur administrasi, pembukuan dan pengeluaran dan pemasukan keuangan dalam konsep bisnis ini. Lalu ada juga pemandu wisata yang akan memimpin perjalanan dan mengedukasikan kebudayaan ini. Perencanaan operasional. Lokasi kantor yang akan kita rencanakan yaitu ada di daerah Jakarta Selatan dengan fasilitas ruang meeting, komputer, koneksi internet, sistem booking online. Alur pelayanan, yang pertama kita akan pelanggan mencari info via website atau media sosial yang akan kita buat nanti. Lalu yang kedua kita juga akan terdapat konsultasi online. Yang ketiga pemesanan dan pembayaran melalui digital atau online.
Lalu yang keempat, pelaksanaan perjalanan. Yang kelima juga ada feedback dan testimoni dari pelanggan atau wisatawan yang akan menggunakan konsep bisnis ini. Lalu kerjasama kita juga ada di komunitas lokal, homestay, seniman, pemandu lokal, influencer, maskapai, dan UMKM setempat. Adapun laporan keuangan yaitu kas 15 juta, perlengkapan 6.500.000, peralatan 350 juta, akumulasi penyusutan peralatan 35 juta, untung usaha atau laba bersih 25 juta, modal awal 220 juta, proyeknya 18 juta, pendapatan jasa 270, ada juga beban gaji 95 juta, beban sewa 25 juta, beban iklan 15 juta, lain-lain 9.500.000, beban perlengkapan 19 juta, beban asuransi 4 juta, beban penyusutan peralatan 13 juta, lalu utang gaji ada di 1 juta. Total semuanya 550 juta rupiah. Adapun laporan laba rugi, pendapatan jasa 270 juta, lalu beban gaji 95 juta, beban sewa 25 juta, beban iklan 15 juta, lain-lain 9.500.000, beban perlengkapan 19 juta, beban asuransi 4 juta, beban penyusutan peralatan 13 juta. Lalu total biaya operasional 180.500.000, lalu total biaya 180.500.000, laba usaha 89.500.000, dan di laba bersih 89.500.000. Lalu ada laporan perubahan modal di per 31 Desember 2025. Modal awal 220 juta, laba usaha 89.500.000, proyek 18 juta, lalu laba usaha dikurang proyek 71.500.000, dan modal usaha di akhir 291.500.000. Lalu laporan neraca, ada aktiva. Yang pertama aktiva lancar yaitu kas 15 juta, perlengkapan 6.500.000, piutang usaha 33 juta, total aktiva lancar 54.500.000, dan ada aktiva tetap yaitu peralatan 350 juta, akumulasi penyusutan di 35 juta, total aktiva tetap 315 juta, keseluruhan total aktiva yaitu 369.500.000, dan ada pasiva yaitu ada utang lancar, utang usaha, utang gaji di 1 juta, total utang lancar keseluruhannya 1 juta, dan modal pada modal akhir 291.500.000, dan total modal 291.500.000, dan total pasiva keseluruhannya 292.500.000. Baik, mungkin itu saja presentasi dari ide bisnis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.